ngatur dia. Kan digini nama si Justin, sama Edis. Ngapain kan penontonnya cuma 100, terus gue mau ngapain gitu. Bukan nggak gitu Bang Yon. Hmm. Penutupannya setelah Edes pas mau tutup itu bilang ini, ya saya terima masukan dari teman-teman yang untuk membesarkan Komal memang ya itulah bergabung semacam kan besar Komal. Tapi teman-teman kata Edes, saya nih kalau udah live saya capek itu masalahnya itu kata Edes. Karena waktunya beda. Waktu USA dengan Indonesia beda dan Edis live itu memang konsen 4 jam dan memang duduk Iyalah, di emangnya situ kagak gitu. capek. Emang Capek kayak lah, apalagi bawaan. apalagi on cam ya. On cam itu capek nih kayak Bu Sopi tadi live. Capek nggak Bu Sopi? Capek. Iya. Yang on cam ya, kecuali gue nggak on cam, gue bisa sambil tiduran, sambil rebahan. Betul. Tadi gue rebahan sama TikTok di Bennett. Rebahan kena itu di band. Iya, kameranya katanya nggak bergerak. Pemberitahuan dari TikTok. Jadi host mesti ngomong melulu. Tapi Bang Yon ngeliat nggak tadi setelah Justin turun kan masuk lagi tuh si JO ya. JO iya. Itu kocak banget itu. Saya lihat komentar itu yang lucu tuh komentar itu loh orang Kristen. Hmm. Yesus bukan manusia. Ya Allah ya Rabi. Kan Udah tahu gitu deh. ayatnya udah ada tuh dua dua Yohanes Terus jadi 1 ayat berdoa 7. kepada siapa? Kepada dirinya sendiri ya. Ini anak cucunya Mika. Jadi Justin setiap hari membasmi Wanes, tapi Wanes makin berkembang. Lah Hanzo aja selalu sana sini Bu, kadang tertunggal masuk lagi sini kan bolak-balik Hanzo. Hanzo nggak mau debat sama gue, Hanzo nggak mau. Cuma lucunya setelah itu kan Malikil itu kan masuk ke roomnya Bang Pavel. Nah itu, Terus nah dia goreng dia lagi masalah politeis, sedangkan politeis itu sudah dikelirkan Bang Edis dengan Malikil tadi kan masalah Allah para macam memang itu ada dalam Alkitab. Ya, udah Edis juga gitu bilang ya. gitu kok kata si Malikil gini politeis. Nah, Bapak itu adalah Yesus sendiri gitu. Masih mau nggak terima gitu Enggak, Malikil. emang mesti jelas. Mereka tahu nggak sih politeisme? Nggak, aku rasa nggak tahu. Oh, apa namanya? Iya, yang kuat 12 jam sampai ini memang bom-bom. Gue juga heran tuh bisa dari pagi sampai pagi lagi si bom-bom. Itu duduk lah, Nggak kerja, duduk apa doang loh. bagaimana, apa nggak makan, apa nggak Enggak, pipis ya. di itu saya kan 12 jam Bu kemarin. Tapi saya nggak on cam. Saya bisa rebahan, bisa tiduran. Makanya ibu nyanyi-nyanyi tiba-tiba rungkat. Tapi Pak Bom live itu bisa Pak 3 kali Bom makan loh Bang. duduk loh, duduk terus loh. Duduk ya on cam gitu. Tapi udah beberapa hari ini nggak ada yang naik nih. Ini nggak live ya beliau ya. Aku lihat tuh Berdua di saya TikTok. pantau pun Pak Bom nggak live beberapa belakangan hari ini. Iya, Udah benar. gitu PKPK sama cewek-cewek cantik. Aduh. Tapi kan ada Pak Mica. Iya. Nah ini kan si Lia sama si Yuli udah damai. Dan Lia Iya. ngakuin dia nggak tahu persis tentang Pak Bom Bom apakah pendeta asli atau palsu. Tuh. Sampai nangis tuh Lia ya. Ya, Ya karena sebenarnya masalah gimana ini ya? sih masalah lebih ke Emang privat anaknya ya. diapain sih? Anaknya ini nanya, mama benar nggak sih mama gini-gini, artinya sebagai seorang ibu kan dia juga tertekan gitu sih bang, lebih ke inilah kita juga ya paham. Hmm, Ya kan anaknya pun udah dewasa, mama kok mama dijelek-jelekin sih gini, artinya ya dia juga ya harus memberitahu juga iya. sama anaknya gitu sih. Jadi udah nggak ada dong ya sembara-sembara gitu satu Nah m. nggak ada. Tadi Yuli minta dicabut tuh itu. Ya kata sama sekarang juga dicabut. Itu nggak ada. Aman. Lo kok Ya kagak ada artinya lagi di anak-anak clipnya Tuhan sekarang dimenangkan. 1 m ya. Itu karena Ya. ditelepon si Justin, Bu. Tapi saya bersyukur sih Bang Yon ya. Saya secara penikmat apologet ya. Artinya ini dengan ada yang berkonflik kayak Lia dan Yuli akhirnya didamaikan dan tanda kutip didamaikan dan itu menjadi suatu angin segar. Gitu loh. Nah artinya orang yang
Kristen-Kristen juga yang melihat juga merasa adem, dan itu banyak nilai positif saya lihat. Walaupun antara mereka berdua, serah mereka lah, tapi kan yang itu kan para penonton dan mereka senang, damai. Oh gini, memang mungkin seperti inilah orang Kristen seperti itu. Ditambah Ya, lagi dibilangin tadi malam juga Bang Jasin juga dengan Bang Edis ya, walaupun berdebat segala macam, ada juga akhirnya titik temunya seperti itu gitu loh. Ya memang tidak semua itu sesuai dengan kemauan kita, tapi inilah karya Tuhan, maksud saya gitu Mas. Ini pendapat saya ya gitu. Boleh dibantah nggak Mas? kalau gue sih ini ya udah kayak partai politik, pendukungnya pada berantem, di atasnya pada meja makan-makan. Tapi itu seninya Bang Yon. Harus begitu, itu seninya. Karena orang Kristen harus ditempah, dibubuk orang Kristen. Orang itu enggak, itu apa ya? Orang bilang tumpul, Kasihan yang tahu nggak yang disalahin siapa nih sekarang? Pak Bang. Itu yang tukang-tukang chatting, yang tukang-tukang ini nih apa namanya netizen. Netizen. Itu yang disalahin. Penikmat-penikmat mereka begitu. Netizen tuh suka ngompor-ngomporin. Makanya yang Emang salah ya benar tetap Bu aja Sophie. netizen. Nggak bisa lepas. Komal gue, Kalian itu kan masuk ke komal gue ngomongin famous mata gitu loh. pisau, ngomongin mata MP, ngomongin Ah, ini. Sebel Kan, gue kan jadinya. saya bilang ibu kalau live ya itu seperempat yang ada chatannya Netizen ibu tutup gara-gara sama inian sama kertas supaya ibu jangan baca chatan. Bang Yon ya, saya harus jujur ya, satu-satunya apologet wanita yang memang segala macam itu hanya Bu Sophie dari 2004 ya. Saya memang kali saya download TikTok ya. Dari 2004 hanya Bu Sophie pengajaran jelas, konsisten. Itu aja udah, Siapa lagi? nggak ada lain. Untuk wanita, kalau kutip untuk wanita. Siapa yang bisa nandingi segala macam? Satu-satunya ya yang katanya tanda kutip apologet dan pendeta yang bukan pengajaran tetapi banyak pertanyaan Pak Bom Bom. Kalau beliau gini Bang, kalau beliau begini, kasih saya 100 pertanyaan, kasih apa? Kalian kasih saya 100 pertanyaan, saya kasih satu pertanyaan, saya tutup mata. Kan gitu beliau. Satu-satunya ini dari Pak Bom Bom sendiri ya yang mengatakan satu-satunya ya bahwa dia membawa pertanyaan pasti banyak apologet Kristen yang nggak bisa jawab. Ya, Karena itu dari si beliau. jawabannya kebanyakan 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat. Teman-teman kalau dengerin pengakuan Bang Pak Yon, Bom aku Bom mau gitu. minta Bang Yon jujur. Belakangan Ya. ini Bang Pak Bom live nggak? Ataupun live atau sekedar aja atau udah Kemarin adem dia? live kok, kemarin live Adem tentang ya? PK-PK dia. Adem ya? Adem. Ya. Puji Tuhan lah, artinya itu yang kita harapkan itu Bang Yon. Walaupun itulah. Ya Enggak, ini kan PKPK, udah gue tuh lihat ya damai. PKPK, gue Aku rekam. pernah tanya baptisan untuk orang mati yang ada di dalam kitabnya apa, dia nggak bisa jelasin. Lalu ada orang tanya perjanjian garam, dia juga nggak tahu apa itu perjanjian garam. Nah, itu saya juga kagak tahu, Bu, Ya, perjanjian perjanjian garam saya garam. baru dengar Bu. Kalau pembaptisan orang mati gimana maksudnya, Bu? Iya baru denger Bu. Gimana? Bu, pembaptisan Termasuk orang mati tadi Ibu bilang Di Emang dalam ada? kitab kita kan ada. di mana? Orang mati Kan dibaptiskan atau pembaptisan orang mati Bu, biar nggak salah ini. Apa orang yang dibaptis itu orang yang udah betul-betul kejang-kejang metong begitu kan, bukan itu yang dimaksud. Baca ayatnya ya ntar ya kelas. coba. Ya. Tidak ada orang mati yang dibaptis. Memang saya ini kan sudah mati. Artinya mati dalam hal Mati apa? dalam rohani kali ya. Oh, mati dalam rohani. Nah, itulah saya pikirannya kan ini. Bentar, Ini saya boleh juga buka. ya, keren nih, ini keren ini. Juga aku juga baru dengar teman-teman. Orang garam bentuknya apa aja nggak tahu, banyak nggak Gue tahu tahu. tuh garam itu kan garam dapur, garam tuku ya Bang Ion ya. Jujur aja kami orang awam. Marisan boleh sih, keren itu. Nah, ini kan udah kata-ketir, maksudnya kata-ketir. Nah, udah deh kalau buat
saya jadi bom nih, udah ngakuin aja. Tetep kok masih banyak pengikutnya, masih banyak sultannya kok yang mendukung dia kok. Bang Yon, tahu nggak Hmm, kenapa dia diam sampai 2 hari nih? kenapa tuh? Gara-gara Edis nyerang dia kemarin. Iya kan? Nyerang. Perhatikan itu, Oh, sejak Edis gara-gara itu, langsung dia kan tengkurap itu. bawa surat ya, yang surat itu ya. Iya, gara-gara itu langsung tengkurap. Setelah itu sorenya dia sempat masuk ke room nilai Kristen. Besoknya dia kalem, segala macam kalem, nggak mau dia itu segala macam membantai itu. Ya, ya normal-normal, ujung-ujung ke PK, jaga ujung ke RK. Ya, tapi itulah apa? Oh, itu. Siapa tuh? Suara siapa tuh? 1 Korintus 15 Coba ya. bacain ini. 15 ayat berapa, Bu? Ya, salam Bang Marga. Artis gue baru datang. Ayat berapa, Bu? Oh, 29. Coba bacain ini, Gus. Oh iya. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Apa nih, Bu, maksudnya, Bu? Ya makanya gue nanya balik sama Eh, gue. masa nanya ke saya. Tapi ada ayatnya itu ada. Oh, penjelasannya begini ya. Orang Kristen yang dibaptis oleh karena mereka ingin dipersatukan kembali dalam hidup yang akan datang dengan orang-orang Kristen atau keluarga-keluarganya yang sudah mati gitu. Maksudnya, Enggak, paham fungsi nggak nih? pembaptisan bukan itu. Itu penjelasannya begitu, Bu. Merujuk ayat Korintus kan 16 itu. dan 17. Ya, kalau fungsi pembaptisan setahu saya kan pemateraian ya, pemateraian akan pengenalan ke Tuhan Yesus kan itu saya tahu secara awam. Nih, artinya dibaptis oleh karena orang mati tuh. Dibaptis oleh karena orang mati. Bang Ion bisa nggak yang Hmm. 2 ayat sebelumnya biar ini kita minta maaf. 27. Heeh. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Hmm, Itu tidak termasuk di dalamnya. oke. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang Hmm, telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. hmm. Maksudnya, Itu kan konteks ayat itu kan berbicara tentang antara Tuhan Yesus dengan Bapa, relasi saat itu. Kalau oh, saya ini kagak nyambung nih. enggak, Ya. itu saudara. Itu kan di bawah Edi selama ini kan dengan Iya, RK itu juga. bilang ini yang dibawa Edis nih. Ini ayatnya baru gue mau bilang ini kan yang merujuk kepada Yesus punya Allah, Yesus Oh punya ya, Tuhan. oke, ya iya Iya, itu. sudah jelas. Ya, salam Denat. Terus gimana Bang Sopi, Bu Sopi? Bu Sofi jelasin dong, Bu Sofi ayat 29-nya. Pak Dendro, Nggak gimana? bisa, gue masih kerja lagian. Gue belum tahu itu. Aku nggak berani ngomong sesuatu yang aku nggak tahu. Oh, Ya, tapi baik. menurut di sini penjelasannya, Bu, ya, dibaptis oleh karena orang mati merujuk kepada mereka yang telah menjadi orang Kristen dan dibaptis
supaya bisa dipersatukan kembali ya di dalam hidup yang akan datang lah, maksudnya nantilah di surga mungkin ya, Hmm. kepada keluarganya yang sudah lebih Jadi, dahulu mati hmm. gitu. Itu makanya di penjelasannya ya. Tahu Pak Dendo gimana Pak Dendo? Iya, maksudnya kan bukan orang mati yang dibaptis kan begitu. Jadi ketika saya Betul udah ya, mati kemudian dibaptis, bukan itu yang dimaksud. Tetapi bukan ada yang menerjemahkan begini bahwa sebagai proksi begitu. Jadi ada orang Apa? Kristen yang itu yang belum dibaptis tapi meninggal, dengan proksi saya dibaptis untuk dia begitu. Ini jelas nih ayatnya nih ya. Nih, bentar saya bacain ulang Bu. Iya bang. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis? Apakah faedahnya orang-orang yang dibaptis? Ya, Oke, bagi lanjut. orang mati. Faedahnya Iya. apa buat orang mati? Orang Hmm. yang sudah dibaptis nih, misalnya Ghost dibaptis. Terus Hmm. faedahnya buat orang mati apa? Ya, Tuh, meninggal lanjut. dalam Kristus artinya kan? Ya, lanjut. Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis? Oh, Tuh. iya. Jadi kalau misalnya nih orang mati nggak dibangkitkan, lalu Ghost ngapain dibaptis? Oh ya, ngapain mau dibaptis kalau mau udah bangkit kan gitu. Benar itu, masuk akal Iya, itu. itu pelan-pelan kita baca Alkitab. Ya, Jadi itu bukan harus orang mati hati-hati kok itu. dibaptis. Jadi apa faedahnya nih kita dibaptis buat orang mati? Kalau kita nggak percaya orang mati itu dibangkitkan. Wih, wah. Tapi dalam situasi kondisi, Bang, Oi. situasi kondisi yang memang saat itu dia sudah menerima Tuhan Yesus atau belum? Saat dia hidup. Apakah saat dia mati kan orang mati nggak mungkin kan pengakuan. Apakah dalam situasi kondisi dia menerima Tuhan Yesus di saat Maksudnya di tertentu? sini ya. Maksudnya Ghost sama gue kenapa mau dibaptis? Apa faedahnya buat orang mati? Nah, jawabannya gimana? Karena kita percaya bahwa orang mati ada kebangkitan itu. Makanya Rasul Paulus di ayat 45 ya. Ayat 45 apa itu? Sia-sia jika Yesus tidak dibangkitkan. Nah, ya. Tapi penjelasan Bu Sophie lah ntar lah Bu. Saya sih nggak bisa. Tapi bisa lah kita ngeraba-raba Bang. Kita paham sih berapa. Tapi intinya faedah kita dibaptis itu apa gunanya buat orang mati itu. Bang Yon, artinya gini, dari orang baptisan sampai ke ayat ini, artinya baptis itu sangat penting nggak? Ya Penting lah, orang dong. itu perintah Tuhan Yesus kok. Nah, termateraikan kan, jangankan orang yang hidup, orang sudah dimatikan juga itu kan dibilang dibaptis. Ada kata-kata itu. Artinya memang itulah materai Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu sih pandangan saya Bang Ion. Iya deh. Kita udah nggak usah debat deh. Yang lain damai kita nyentar jadi ini. Tapi ya Bang Nadril. Menurut saya gitu. Orang Ya, hidup padahal aja ya. hidup dimateraikan. Oh Ya, salam. Bu Ria, Salam. selamat pagi. Bu Ria, kepencet atau gimana nih? Oke Bu, kalau Ibu nggak mau sapa-sapa di bawah aja. Pak Dendo, betul nggak Pak Dendo? Yang Maksudnya tadi, gimana? Iya, buat orang-orang yang dibaptis, apa bedanya buat orang mati? Iya, makanya masih bingung saya yang masuk di sana itu apa sih sebetulnya? Apakah Konteksnya sebenarnya makanya ada begini ya. Jadi menurut ada beberapa tafsir yang menyatakan bahwa kebangkitan itu requirement-nya atau syaratnya itu adalah baptisan begitu. Kalau Anda tidak dibaptis atau tidak memiliki kesempatan untuk dibaptis, akhirnya dia ndak bangkit begitu. Oleh karena itu orang-orang Kristen ya yang masih hidup itu dibaptis untuk orang yang sudah meninggal tetapi tidak sempat menerima baptisan itu. Ada yang berpikir dengan demikian. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Apa, Mam? Yang ngerti.
Ada pendapat yang demikian, tapi saya enggak tahu ya apa memang maksudnya begitu, saya enggak tahu. Tapi aneh begitu. Kalau saya dibaptis ada faedahnya untuk orang-orang yang dibaptis yang sudah meninggal tapi tidak menerima baptisan itu, akhirnya mereka seperti saya proksinya begitulah. Sebagai saya perwakilannya. Betul, betul. Oke. Itu dia yang dimaksud ayat itu ya. Makanya kan di Oke. situ supaya berkumpul kepada keluarganya, supaya Iya. berkumpul kepada orang-orang Kristen yang lainnya. Itu tadi betul Ya, Pak. apakah Oke. itu yang dimaksud? Saya enggak tahu apa maksud Rasul Paulus Oh, gitu loh. Oke, Masa gini, saya gini. kayaknya Aku agak mau nyimpulin Bang susah Dedro. menerimanya begitu. Karena Aku kalau mau mereka sudah menerima Kristus tapi tidak dibaptis, lah kenapa tidak boleh dibangkitkan gitu? Apakah baptisan itu artinya baptisan itu seperti air yang ditumpahkan ke saya itu, apakah itu yang menjadikan dia diterima? Kan saya aneh begitu bagi saya. Oke. Aku mau nekankan ke Bang Ion dan ke Bang Dadro. Ini saya awam ya. Artinya begini, baptis atau baptizo itu sangat penting dalam Kristenan. Artinya begitu ya. Bahkan Ya. sampai di ayat itu juga kan sampai disebutkan masalah kematian juga dibaptis. Benar kan? Seperti itu kan? Terlebih seperti itulah yang kita tangkap gitu loh. Artinya baptis itu memang sangat penting dalam pemeteraian. Inilah hak anak Allah. Kalau kau punya kan Allah, benar nggak sih? Aku salah, tolonglah ini. Gimana kira-kira Bang? coba Baptis ulangi itu. pelan-pelan Ada gini. makanya. Jauhin Gini. mic-nya Oh ya. jauhin. Oh Yoin. Gini Bang Ion, Bang Retro. Apakah sepenting itukah baptis gitu loh, atau baptizo? Nah, apa sepenting itu? Kalau kita melihat merujuk itu, bahkan orang mati juga harus dibaptis. Kalau kita merujuk lagi kayak ayat lain kan itu kan baptis itu kan dimateraikan. Barang itulah hak kepunyaan Allah gitu. Aku mau berpikir lagi, Paham, apakah paham, ini paham. sangat penting baptis itu. Ini yang dimaksud Bu Sopi ini ya. Makanya kalau baca ayat Alkitab itu sesuai konteks. Apa sih yang dituliskan Rasul Paulus? Dulu memang ada zaman pembaptisan buat orang mati. Makanya Paulus Itu katakan, tradisi. dengerin dulu. Makanya Paulus menuliskan itu, buat apa sih lo apa sih percaya kepada kebangkitan? Itu maksudnya. Kalau lo nggak percaya kepada kebangkitan, ngapain lo praktekin baptisan orang mati? Begitu maksud ayat itu. Betul nggak Bu Sopi nih? Bisa dikaji itu Bang. Boleh juga masuk akal juga karena Rasul Paulus itu kan menghadapi saat itu kan situasi memang ini kan Bang Ion ya banyak ini dengan mereka ini itu saat itu kondisi itu dan tidak dimunafikkan, memang itu tertulis namanya surat itu tertulis dengan apa keadaan yang terjadi saat itu, surat Paulus itu. Pokok ditekankan ya, jika nggak percaya kebangkitan, maka semua ritual keagamaan itu sia-sia. Betul, sepakat. Nggak ada kebangkitan sia-sia Kalau nggak ada kebangkitan itu poinnya ya. Kalau kalian nggak percaya kebangkitan ya, sia-sia. Tahulah yang 100 miliar ke Donald Trump kasih 1 triliun sia-sia kawan. Makanya di jemaat Korintus itu emang banyak macam-macam apa sih, Aliran, pandangan. bukan tata cara ibadah yang menurut Paulus itu nggak sesuai. Betul nggak Bu Sopi? Diam-diam aja ntar ini nih Bu. Tapi emang seperti itu sih, kurang lebih seperti itu Bang Rian. Benar itu benar itu. Jadi kan di jemaat Korintus juga kan itu banyak juga pertentangan di saat itu kan. Itulah dinamikanya. Poinnya begini ya, Paulus menyindir ketidakkonsistenan jemaat Korintus ya, melakukan ritual yang berkaitan sama orang mati, tetapi sisi lain meragukan adanya kebangkitan. Itu
Hmm. Jadi tradisi dulu ya pembaptisan orang mati memang ada. Ya, nggak bisa menafikan Bang Ion. Kan dari si mereka itu kan mereka baru menerima Tuhan Yesus di saat kala itu ya. Gitu. Artinya saat mereka menerima Kristenan. Jadi pengaruh-pengaruh penyembahan lama itu mempengaruhi ada itu. Tak Korintus kah mereka di yang Turki itu kan itu kalau kulihat. Ya pokoknya jemaat Kristus meragukan adanya kebangkitan, makanya Paulus kan nulis ya, sia-sia iman kita kalau Kristus tidak dibangkitkan, itu ya. Makanya ditekankan tuh. Nah itu jadi iman Kristen. Iya, itu iman Kristen ya. Iman orang Kristen sia-sia kebangkitan. Yesus disalib udah selesai. Yesus salib udah. Kok jadi orang Kristen? Enggak. Oh enggak diselamatkan kalau Yesus enggak bangkit kan gitu Bang Ion. Benar kata Bang Ion. Sia-sia iman kita kalau kita meragukan kebangkitan. Makanya Pentakosta itu teman-teman itu sangat amat sangat berarti. Disitulah memang adanya Roh Kudus. Mulai deh bawa-bawa ini gue paling 4 nih ya. Paling 4 betul-betul kalau bawa-bawa ini nih. Yang Kisah para Rasul 4 udah tercurah Roh Kudus. Ini Roh Kudus udah turun apa belum nih? Gua belum. Awak betul-betul. Ya Pits, jangan jeda Pits. Aduh kalau jeda-jeda. Hello. Roh Kudus belum turun Bang. Kisah para Rasul 4. Udah tidur apa belum nih Bang Marga? Bang Marga. Aku baru bangun Bang Ion. Oh, udah dicoba belum live akunnya kagak privat? Udah. Penontonnya gimana? Ada kemajuan nggak? Oh. Maksudnya live buka komal apa? Live sendiri Iya, gitu. buka komal, gitu. Belum. Iya, masa buka komal akunnya di privat kayak mau pacaran aja. Ya udah. Kita hiburan dulu lah Oke, ya. Hiburan dulu ya. Gas. Denat udah bangun ya? Apa belum deh? Tadi rungkat tuh. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan